Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pasien positif COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Warga yang menghadiri Maulid Nabi di Merauke abai protokol kesehatan. Usai Pesta Olahraga Nasional, Pasar Wamanggu kembali sepi. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 terus menurun di Merauke. Namun warga diminta tetap waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selasa lalu seorang pasien COVID-19 meninggal dunia di RSUD Merauke. Pasien berusia 52 tahun tersebut sebelumnya dirawat di Puskesmas Jagebob, namun dirujuk ke RSUD Merauke karena kondisinya semakin parah. Selama bulan Oktober tercatat 2 pasien COVID-19 meninggal dunia. Ini merupakan angka terendah selama masa pandemi. Itu perspektif itu seperti apa, Dok? Oh, itu rujukan dari Puskesmas Jagebob. Iya. Lagi 52 tahun yang bersangkutan sakit di rumah, ya, tiba-tiba tidak sadar, kemudian dibawa ke puskesmas, yang oleh puskesmas diperiksa dengan rapid antibody, ya, ternyata reaktif dan karena kondisinya ya, perlu dirujuk, maka dirujuk ke RSUD Merauke. Kemudian sampai di RSUD Merauke diperiksa dengan PCR hasilnya positif dan pasiennya meninggal. Dirawat berapa hari, Dok, di rumah sakit? 1 hari aja. 1 hari ya? Memang di waktu dirujuk kondisinya sudah jelek. Dok, angka terakhir yang meninggal, Dok, di rumah sakit untuk COVID berapa orang, Dok? Nah, kita untuk yang bulan Oktober ini cuma 2, tanggal 1 meninggal 1 dan kemarin yang tanggal 17 meninggal 1. Jadi kita bulan Oktober ini kasus kita di Merauke ya kalau terhitung sama klaster PON itu 58, tapi 58 itu kan 43 dari klaster PON, ya, dan kita di Merauke cuma 15 yang pasien kita, ya, dan yang meninggal tanggal 1 1 orang dan kemarin tanggal 17 1 orang, 2 orang baru meninggal. 2 orang ya. Yang meninggal sekarang berapa, Dok, totalnya, Dok? Kalau secara kumulatif kan mulai COVID sampai dengan ini kan 256. 256 ya. Saat ini jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat dan menjalani isolasi mandiri tersisa 15 orang. Meski jumlah terus menurun, masyarakat tetap diminta waspada, khususnya kemungkinan terjadi gelombang ketiga COVID-19 akibat virus yang bermutasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Semua atlet dan ofisial serta panitia yang terpapar COVID selama pelaksanaan PON Papua kini sudah sembuh dan hotel yang menjadi tempat isolasi kini kosong. Sebelumnya ada 43 pasien yang dirawat di hotel ini. Mereka terpaksa menunda kepulangan karena dari hasil tes usap mereka positif terpapar COVID-19. Terakhir yang dinyatakan sembuh berjumlah 13 orang dan kini mereka sudah pulang ke daerah masing-masing. Pasien COVID dari klaster Papua ini sementara seperti apa, Dok? Ya, jadi yang untuk klaster Merauke kan sampai dengan kemarin itu 43 kasus. Dan tersisa kemarin 13 orang yang masih diisolasi dan kemarin hasil PCR mereka semua sudah negatif sehingga sudah kami nyatakan sembuh. Dan untuk klaster PON di Papua per kemarin sudah sembuh semua, ya, 43 orang sudah sembuh. Seluruh yang positif tidak menunjukkan gejala karena sudah divaksin 2 kali. Saat PON berlangsung, puluhan atlet dan ofisial di 4 klaster PON sempat terpapar COVID-19. Untuk mencegah agar tidak meluas, Satgas COVID-19 melakukan pelacakan dan mengarantina pasien. Sebagian lagi dinyatakan positif saat hendak pulang ke daerah masing-masing, sehingga mereka terpaksa dikarantina selama 5 hari hingga dinyatakan negatif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua telah usai.
Kesuksesan PON Papua membuat banyak orang mengenal Papua lebih dekat. Mereka kagum dengan kebudayaan, tradisi, dan keindahan alam Papua. Keputusan Presiden Jokowi menggelar PON di Papua merupakan langkah berani, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Ketua Harian Panitia Besar PON Olahraga Nasional ke-20 Papua, Yunus Wonda, mengaku sempat tidak percaya Bumi Cendrawasih ditunjuk menggelar pesta olahraga nasional. Menyampaikan terima kasih kami atas nama seluruh rakyat Papua kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan seluruh kementerian, kabinet, kementerian Bapak Presiden. Kami atas nama masyarakat Papua menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan, perhatian yang diberikan kepada kami, kepada masyarakat Papua, baik itu di dalam pembangunan infrastruktur, venue-venue Pekan Olahraga Nasional, peralatan, venue-venue peralatan olahraga, dan juga pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yang sudah dipersiapkan, yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Dan kemarin di tanggal 2, Bapak Presiden membuka Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Atas nama seluruh rakyat Papua kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal Bapak Presiden atas perhatian besar kepada kami, kepada masyarakat Papua di dalam mensukseskan Pekan Olahraga Nasional dalam pembangunan infrastruktur. Sampai kemarin kami dapat melakukan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional baik dari pembukaan sampai penutupan dalam semua event pelaksanaan berjalan dengan baik sampai selesai aman, nyaman, dan damai. Kedua, kami menyampaikan terima kasih kami juga kepada pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan semua jajaran yang memberikan perhatian, memberikan dukungan kepada panitia besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten kota yang juga sebagai penyelenggaraan, yaitu Kota Jayapura sebagai ketua umum sub Kota Jayapura, yaitu Bapak Wali Kota, dan juga Bupati Jayapura sebagai ketua umum sub Kota Kabupaten Jayapura, ketua umum sub Kabupaten Timika, ketua umum sub Kabupaten Merauke. Yunus meminta seluruh fasilitas olahraga yang dibangun sesuai standar internasional dikelola dengan baik bersama Kementerian Olahraga dan Pemda. Ia menilai PON ke-20 Papua tidak hanya sukses dalam prestasi, tetapi sukses baik dalam penyelenggaraan dan administrasi. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Rabu kemarin dilangsungkan di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Namun jumlah jemaah dibatasi untuk mencegah kerumunan. Dalam pelaksanaannya masih banyak jemaah yang datang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker. Berbagai alasan diutarakan, padahal protokol kesehatan tetap penting karena pandemi COVID-19 masih mengancam. Cynthia, kesini dalam rangka apa ini? Acara Maulid Nabi. Maulid Nabi. Dia kan tahu pandemi sekarang ya, kenapa nggak pakai masker? Dalam rangka apa? Maulid Nabi. Jadi tahu kan ini kan pandemi kan, COVID ya, kenapa nggak pakai masker? Kenapa nggak pakai masker? Ketinggalan. Enggak lah ya, cuek aja ya. Cuek. Ketinggalan. Dia kelas berapa? Kelas 1 MTS. MTS ya. Dia kesini dalam rangka apa ini? Ya. Dalam rangka apa kesini? Merayakan apa ini? Peringatan apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Dia, kamu kan tahu sekarang ini kan lagi masa pandemi ya, prokes ketatnya. Kenapa dia enggak pakai masker? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Aqsa juga dihadiri Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah sukses menyelenggarakan PON ke-20, Bumi Cendrawasih kembali dipercaya menggelar event berskala nasional. Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-16 Papua tinggal menghitung hari.
Berbagai persiapan dilakukan panitia, diantaranya menghitung mundur atau countdown menuju Peparnas yang akan dibuka pada tanggal 2 November. Hitung mundur dilangsungkan di halaman kantor Gubernur Papua Dok 2 Jayapura, Rabu kemarin. Ketua Harian PB Peparnas Papua Doren Wakerkwa mengajak seluruh masyarakat kembali bersama-sama mensukseskan Peparnas dengan tetap menjaga keamanan serta mengedepankan protokol kesehatan. Yang terakhir sekarangnya Peparnas. Tapi saya pagi hari ini sebagai ketua panitia. Belum kita buka acara, tapi hari ini halaman kantor gubernur ini sudah penuh. Ini luar biasa. Kantor gubernur sudah penuh. Kantor gubernur adalah kantornya masyarakat Papua. Jadi silakan kegiatan di sini. Bisa lakukan 2 kali, 3 kali boleh. Ketua panitia izinkan untuk bisa lakukan itu. Beberapa hal itu yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Kita akan laksanakan kegiatan tanggal 2 sampai tanggal 15 November. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, intelektual, kaum ibu, adik-adik yang generasi muda sekarang, bersatu kembali untuk kita sukseskan kegiatan Peparnas di Papua ini. Yang kedua, menciptakan situasi kondisi aman dan kondusif dalam pelaksanaan kegiatan Peparnas di Provinsi Papua ini. Peparnas ke-16 akan berlangsung mulai 2 hingga 15 November. Peparnas digelar khusus untuk atlet yang mengalami cacat fisik, mental, hingga sensoral. Peparnas akan memperlombakan 12 cabang olahraga dan akan diikuti oleh 3.500 atlet dan ofisial dari 33 provinsi yang tersebar di 2 klaster penyelenggara, yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. PON ke-20 tidak hanya menjadi ajang menoreh prestasi bagi para atlet, namun juga menjadi lahan meraup rezeki bagi para pedagang. Misalnya mama-mama Papua di Timika yang menjual tas rajut noken mengaku senang noken hasil kerajinan mereka laku dibeli tamu. Selama ini dagangan mereka yang digelar di pinggiran jalan jarang dilirik pembeli, namun saat PON banyak yang terjual. Rata-rata mama-mama Papua, julukan bagi penjual tas noken ini bisa meraup untung bersih hingga 3 juta rupiah dalam sehari. Bermanfaat. Dan juga selama PON itu mereka sudah beli satu mama punya noken sekian 5-6 noken mereka sudah bawa keluar. Saya bangga dan saya syukur terima kasih. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Sudah syukur sebulan ini kami sudah menjual di pinggir jalan, di M&M, biliar, spon center, postal. Kami sudah cukup menjual. Terima kasih pemerintah karena sekian kalian bantu kami dan juga dari orang luar mereka datang, mereka bawa oleh-oleh dari kerajinan tangan kami. Terima kasih. 3 juta, 4 juta, begitu. Koordinator penjual noken Mimika berharap pemerintah daerah menyediakan tempat khusus bagi mereka, sehingga pengunjung tertarik datang dan mau membeli tas noken buatan mereka. Kini mama-mama penjual harus kembali berjualan di pinggiran jalan, tentu dengan hasil yang tidak sebesar saat PON berlangsung. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. PON ke-20 sudah usai dan situasi di Merauke kembali seperti sedia kala sepi. Hal ini mudah terlihat di Pasar Wamanggu. Saat PON digelar, pasar ini ramai dengan pembeli. Kini berbeda, para penjual di los pakaian lebih banyak menunggu karena pembeli bisa dihitung dengan jari. Harus diakui, PON secara tidak langsung membuat perekonomian di Merauke bergeliat
karena Merauke dikunjungi ribuan orang dari luar Papua yang datang berbelanja. Pasar dalam keadaan ini sepi ya, berbeda dengan waktu pelaksanaan PON, mungkin ada sedikit rezeki. Kalau dengan sekarang ya mungkin ya para atlet mungkin mereka sudah pulang ya, kondisi ya begini sekarang. Sepi ya. Sepi Nah, ya, kemarin itu biasa. atlet-atlet itu biasanya cari baju-baju apa itu, Pak? Biasa untuk cari yang berlogo sifatnya berlogo Merauke, Papua, Perbatasan itu. ya perbatasan begitu ya. Itu satu hari bisa laku berapa lembar itu, Pak? Relatif kadang 1 lusin, 2 hari. lusin ya. Ya sekarang ini agak sepi, Pak ya. Iya sepi sekarang kalau macam kita lihat ini. Sama juga ya. Kini baju atau kaos cenderamata khas Merauke terkesan mubazir karena tidak ada yang membeli. Selama pandemi, banyak pedagang di pasar ini terpukul karena pendapatan mereka terus tergerus. Belakangnya enggak. Penjual berharap pandemi cepat berakhir dan aktivitas di pasar ini bisa kembali berjalan normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pinang dan siri merupakan buah yang sangat diminati warga Mimika. Kabarnya buah pinang ini memiliki khasiat menguatkan gigi agar tidak mudah patah serta mencegah penyakit sariawan. Di Timika, pinang dan sirih ini biasa dijual per tumpuk dengan harga bervariasi, mulai dari Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000. Namun jika stok pinang menipis, maka pedagang mendatangkannya dari kota Jayapura karena buah pinang lokal tidak disukai warga. Selama PON berlangsung, pedagang pinang menikmati untung yang besar bisa mencapai Rp1.000.000 per hari. Jayapura. Terus ongkos pengiriman tiba di sini 65 kilo ya. Kalau di sana saya rantau dan cuman tiba di sini kita beli sama gini 65 1 kilo. Kalau tumpuk begini 20. Yang sana 10. Yang kemarin ini carikan yang rame ininya, Pak. kita dapat 1 juta. Kalau sepi kadang juga 500. Tidak, kemarin masih sekali kita beli. Kalau kadang-kadang pinang naik karena pinang di sini sekarang kosong. Ya, jadi pinang naik sekarang. Tidak. Ya satu pagi dengan pinangnya sama sirih kasusnya begini. Ya pagi begini. Saat ini harga buah pinang tidak semujarab khasiatnya karena penjual buah ini sangat banyak sehingga mereka harus bersaing. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.